Saudaraku semuanya, bahwa ibadah haji merupakan salah satu dari rukun Islam. Pelaksanaannya diwajibkan bagi yang mampu saja, dan dalam bahasa Al-Quran disebut dengan istilah istitoah. Untuk selanjutnya, apa yang dimaksud istitoah dalam pelaksanaan ibadah haji itu? Istitoah itu intinya adalah mampu. Jadi ada 3 kategori kemampuan. Mampu secara fisik, yang berarti sehat dan tidak sakit-sakitan. Mampu secara keuangan, yang artinya punya duit. Dan mampu secara keamanan, yang artinya aman sampai tujuannya, tidak sedang perang. Kalau kita sekarang sedang hangat menceritakan, mempermasalahkan istitoah keuangan, karena biaya haji terus naik. Tapi secara umum istitoah itu tidak ada ukurannya. Semua tergantung kepada diri masing-masing. Lalu bagaimana dengan orang yang sudah mendaftar haji sebelum kenaikan harga? Kalau dengan kenaikan tersebut kemudian keberatan dan tidak mampu membayar kekurangannya, maka ia termasuk orang yang belum mampu dan bisa ditunda pelaksanaannya. Karena memang segala sesuatu di Arab mengalami kenaikan, bukan hanya hotel, rumah sewa juga ikut naik, dan tidak main-main. Kenaikannya tersebut bisa berkali lipat. Entah apa yang menyebabkan kenaikan tersebut, tapi memang Arab Saudi sedang berbenah agar tidak lagi bergantung kepada minyak. Mereka mulai sadar bahwa bergantung kepada minyak tidak bisa selamanya. Minyak akan habis. Kemudian mereka melakukan diversifikasi sumber-sumber ekonomi lain yang bisa dikembangkan. Salah satunya adalah wisata. Haji dan umroh adalah wisata yang tidak perlu dipromosikan. Bahkan Arab Saudi justru membatasi orang yang datang untuk berhaji. Jadi mau tidak mau, haji dan umroh adalah sumber pendapatan bagi Arab Saudi selain minyak. Bahkan wisata selain haji dan umroh juga terus-menerus mereka galakkan. Termasuk sekarang pemerintah Saudi lebih banyak mempekerjakan orang sendiri daripada orang asing. Termasuk perempuan-perempuan Arab Saudi juga didorong untuk bekerja. Lalu adakah kaitan istitoah dengan kewajiban membayar zakat? Saudara-saudara, kalau zakat tidak memerlukan perjalanan, zakat itu ada budgetnya, ada batasnya. Misalnya, kalau dalam hadis itu disebutkan 20 dinar. 20 dinar sama dengan lebih kurang 85 gram emas. Kalau harga sekarang katakanlah 1 juta rupiah, maka 20 dinar sama dengan 85 juta rupiah. Itu pun harus tersimpan selama minimal 1 tahun. Jadi orang yang memiliki 85 juta rupiah dan sudah tersimpan selama 1 tahun, maka ia wajib zakat. Jadi zakat ada batasnya. Sementara haji tidak ada batasnya. Syarat utama haji yang mampu tadi, mampu secara fisik, mampu secara keuangan, juga mampu secara keamanan. Singkatnya, zakat itu yang penting jumlah uangnya, sedang haji yang penting adalah bagaimana kemampuan sampai ke sana atau sampai ke tanah suci. Untuk sampai ke sana bisa jadi membayar 100 juta, bisa juga membayar 0 rupiah, karena bisa dihajikan atau dibiayai orang lain. Jadi istitoah itu adalah sampai di tempat tujuan. Jadi bukan soal jumlah uangnya. Sampai ke sana, yang penting sampai ke sana, ke tanah suci. Itu yang kemudian memerlukan biaya.
Lalu bagaimana dengan kemampuan seorang yang bisa berhaji berkali-kali? Saudara-saudaraku semuanya, kalau sekarang sudah dibatasi, mungkin kalau dulu bisa haji berkali-kali, sementara jumlah orang haji ke tanah suci juga dibatasi. Kalau kemampuan orang tidak dibatasi, maka yang lain bisa-bisa tidak kebagian. Sesuai fatwa tarjih, yang wajib adalah cukup sekali seumur hidup dan selebihnya adalah sunnah. Cuma kalau melakukan haji berkali-kali itu sama artinya mengurangi jatah orang lain. Jadi tidak usah berulang kali. Naik haji cukup sekali, satu kali dalam seumur hidup. Bagaimana dengan pelaksanaan dam? Saudaraku semuanya, dalam HPT, Himpunan Putusan Tarjih Jilid 3 disebutkan bahwa penyembelihan dam itu harus dilakukan di tanah suci. Oleh karena itu, jamaah haji memang harus membayar atau membeli kambing, harganya berkisar antara 400 sampai 500 rial, dan menyembelihnya memang harus di tanah suci, tidak bisa menyembelih di negara masing-masing. Demikian saudaraku, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan berbahagia, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan istitoah, punya kemampuan sampai ke tanah suci. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.